Oke guys, kita lanjut ke ceritanya. Saat ini Jin Pinger tampak kehabisan tenaga, seakan-akan ia baru saja mengalami pertarungan yang berat, tetapi meskipun demikian, menghadapi murid-murid fraksi baik ini, Jin Pinger masih memperlihatkan senyum yang menawan. Di dalam kegelapan, ia tampak semakin lembut dan menawan. Tentu saja aku, Gongzi Lembah Fen siang ini. Kenapa, kita baru bertemu beberapa kali dan kau sudah memikirkanku? Wajah Liksun memerah, dia melangkah mundur, dan membalas, siapa yang enggan berpisah denganmu? Dasar wanita jahat, kau sudah menyusahkan adik perempuanku Yan Hong, sekarang aku ingin kau membayar hutang darah ini. Sambil berbicara, Liksun melambaikan tangannya, sosoknya bagaikan kilat, sudah menghampiri Jin Pinger. Zheng Susu mengerutkan kening, ingin berbicara tetapi terhenti, murid-murid di sampingnya ragu-ragu sejenak, sambil berteriak juga ikut maju. Jin Pinger mendengus, ekspresi mengejek melintas di matanya, tetapi dengan begitu banyak musuh dan dia sendiri saat ini kelelahan, jelas dia tidak akan memaksakan situasinya. Di wajahnya yang lembut, jejak tekad melintas, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Pada saat yang sama dengan teriakan ringan, cahaya ungu menyala dari tangan kanannya, energi pembunuh melonjak. Liksun telah bertarung beberapa kali dengan Jin Pinger, mengetahui kekuatan wanita jahat sekte jahat ini, segera waspada. Pada saat yang sama suara desiran angin datang dari belakang, banyak saudara juniornya berkumpul. Liksun terkejut, cepat-cepat berteriak agar mereka berhenti. Semua orang terkejut, satu persatu mereka berhenti. Namun, pada saat yang kacau ini, cahaya ungu meledak di depan, seperti bola api ungu berguling. Liksun berteriak keras, menghalangi dirinya di depan kelompok itu, pedang surgawi di tangannya terulur, bertemu dengan cahaya ungu ini. Namun tenaga yang tampak dahsyat itu, setelah Liksun bertabrakan dengannya, mengerutkan kening, tertegun, tenaga yang diharapkan itu sebaliknya bagaikan selembar kertas, berhamburan saat disentuh, dan di balik cahaya ungu itu, Jin Pinger tidak terlihat dimanapun, dia telah menghilang dalam kegelapan. Liksun menjadi sangat marah, berkata dengan penuh kebencian, wanita jahat yang licik, tertipu oleh tipuannya lagi, cepat kejar. Setelah berbicara, dialah yang pertama kali bergerak, murid-murid lainnya secara alami mengikutinya. Zheng Susu membuka mulutnya hendak berbicara tetapi melihat mereka dengan cepat bergerak pergi, menggelengkan kepalanya tanpa daya, mendesah, dengan hati-hati melihat sekeliling dan perlahan mengikutinya. Liksun membenci Jin Pinger, saat mengejar, dia tidak melambat sedikit pun. Sebenarnya dengan kemampuan Jin Pinger, jika ini adalah hari biasa, kapanpun, dimanapun, bahkan jika Liksun yang pertama, lolos tanpa diketahui seperti ini, baginya itu bukanlah hal yang sulit. Namun saat ini dia sangat tidak beruntung, pertama-tama sepertinya hanya ada satu jalan di gua kuno ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kedua, dia baru saja bertarung dengan wanita misterius yang muncul tiba-tiba, yang juga merupakan rubah langit ekor 9 Xiao Bai, meskipun dia tidak terluka dan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri ketika Xiao Bai bertarung dengan hantu Li, tetapi dia menghabiskan banyak energi untuk menghadapi mantra aneh Xiao Bai. Kita harus tahu bahwa Xiao Bai masih merupakan leluhur suku rubah iblis, kultivasi Tao-nya kemungkinan besar lebih dari 1000 tahun, tingkat kultivasinya, kekuatan keterampilan iblisnya, di seluruh dunia, dia juga dianggap sebagai salah satu dari sedikit yang teratas. Jin Pinger meskipun juga seorang gadis yang cerdas tetapi dia masih kalah dari Xiao Bai, sebenarnya ini tidak dianggap apa-apa. Pertama, itu bukan kehilangan muka, kedua, Jin Pinger tidak terluka, Xiao Bai juga tidak bermaksud menyakitinya, siapa tahu pada saat yang rentan ini, dia bertemu Liksun dan yang lainnya. Liksun mengejar, tidak menyerah sedikit pun. Lembah Fen yang tergolong dalam 3 sekte besar fraksi baik, dan Liksun juga merupakan murid kesayangan kepala lembah Yun Yilan, keahliannya tidak bisa dianggap remeh. Jin Pinger mencoba menggunakan tipu daya beberapa kali atau berusaha sekuat tenaga untuk lari, tetapi dia tetap tidak bisa melarikan diri dari Liksun. Setelah beberapa saat, Jin Pinger perlahan merasakan sesak di dadanya, bahkan napasnya perlahan menjadi tidak teratur. Jin Pinger menjadi semakin cemas. Sejak memasuki gua ini, hal-hal aneh telah terjadi satu demi satu. Pertama adalah wanita misterius Xiao Bai, selanjutnya Ghost Li menghilang bersama wanita misterius itu pada saat yang sama, dan belum lama ini,
raungan aneh dan gelombang panas yang membakar keluar dari dalam gua, seolah-olah semua ini menunjukkan seseorang telah mulai bertarung di kedalaman. Meskipun Jin Pinger merenungkannya beberapa kali, akhirnya dia tetap tidak ingin masuk dengan tergesa-gesa. Lagi pula, baginya, dia tidak bersedia seperti Ghost Lee untuk mengambil risiko besar, meskipun hubungannya dengan Ghost Sek dianggap dekat tetapi tidak sampai pada tingkat di mana dia akan mempertaruhkan nyawanya. Tepat saat itu, dengan seseorang yang membuntutinya, Jin Pinger telah melarikan diri lebih dalam ke dalam gua. Kedalaman gua kuno ini benar-benar mengejutkan, tidak dapat diketahui sama sekali dari luar dan jalan masuknya tidak tampak menurun tajam, sungguh misteri kemana arahnya. Di dalam kegelapan, desiran angin tajam di samping telinga, tidak tahu kapan itu dimulai, hembusan angin yin telah berhenti, tetapi suara Liksun masih mengejarnya di belakang, tidak pernah berhenti. Dan pada saat ini, dalam kegelapan di depan, sebuah sosok samar melintas. Jin Pinger dengan penglihatannya yang tajam, langsung melihat bahwa wanita itulah yang memberinya waktu yang sulit. Dia adalah rubah langit ekor 9, Xiao Bai. Xiao Bai yang berdiri diam dalam kegelapan, sepertinya merasakan sesuatu. Cahaya putih lembut melingkupi tubuhnya, dia perlahan berbalik. Kamu lagi, Xiao Bai mengerutkan kening dan berbicara dengan lemah. Menghalangi jalan Jin Pinger, dia tidak punya pilihan selain berhenti. Setelah merasakan keahlian Xiao Bai sebelumnya, dia tidak berani bertindak gegabah, namun sekarang dengan rintangan di depan dan pasukan pengejar di belakang, untuk sesaat raut wajahnya berubah. Xiao Bai tampak gelisah, melirik ke arah Jin Pinger, dia tidak tampak berniat mengalah, baru saja hendak bicara, dia terkejut, menoleh ke arah jalan dan melihat, tiba-tiba mencibir, berkata, aneh, benar-benar banyak orang datang ke sini hari ini. Liksun muncul dari kegelapan sambil bersiul, setelah dia melihat ada seorang wanita cantik yang luar biasa dan tidak dikenalnya, dia jelas sedang waspada, tidak langsung menyerang Jin Pinger, malah berhenti. Xiao Bai melirik Liksun, tatapan matanya tiba-tiba berubah dingin, dia sepertinya mengenalinya. Saat berikutnya, di belakang Liksun, sosok manusia terus bermunculan, itu adalah murid-murid fancy yang lainnya, keterampilan orang-orang ini tidak sebanding dengan Liksun dan kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada dia. Tatapan mata Xiao Bai menyapu wajah dan pakaian para murid, sambil tertawa dingin berkata, lembah Fansiang. Jin Pinger tak dapat menahan diri untuk melirik Xiao Bai, samar-samar dia dapat mendengar kekesalan Xiao Bai, dia diam-diam merasa gembira. Dan Liksun untuk sementara tidak yakin dengan Xiao Bai tetapi dia juga tidak mau memperumit masalah, berbicara dengan suara yang jelas dan keras, saya Liksun, murid lembah Fansiang Yun Yilan, saya ingin tahu siapa wanita ini. Saya dan yang lainnya tidak punya niat untuk menyinggung wanita ini, hanya wanita ini. Dia menunjuk Jin Pinger, berkata, dia melakukan banyak kejahatan, sangat jahat dan pantas diadili, kami akan segera melenyapkannya. Jika wanita ini tidak punya masalah lain, silakan minggir, kami akan sangat berterima kasih padamu. Xiao Bai mendengus namun tidak bergerak, malah melangkah maju 2 langkah perlahan, berkata dengan acuh tak acuh, aku kebetulan ada urusan jadi tidak bisa pergi. Raut wajah Liksun berubah. Beberapa murid di belakangnya berteriak marah. Liksun berkata dengan suara berat, Nona ini, dengan melindungi wanita jahat ini, kamu melawan lembah Fansiang, yang juga melawan fraksi baik dunia, tahukah kamu? Xiao Bai berteriak, mengulurkan tangannya yang putih seperti batu giok, dengan lembut merapikan sisi rambutnya, tersenyum dingin dan berkata, melawan lembah Fansiang, melawan fraksi baik dunia, junior yang bodoh. Semua ini adalah apa yang tersisa setelah bibi buyutmu bermain beberapa ribu tahun yang lalu. Murid-murid lembah Fansiang gempar, kemarahan melintas di wajah Liksun, tetapi ketenangannya lebih baik daripada murid-murid lainnya. Dia masih belum mengetahui asal-usul wanita misterius ini. Dia malah menahan murid-muridnya dan berkata dengan dingin, wanita ini memang banyak bicara, bolehkah aku tahu siapa kalian? Xiao Bai tidak menjawabnya. Dia malah terlihat sedikit linglung. Setelah waktu yang lama, dia bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba terdengar suara. Dia tertawa tanpa alasan, menggelengkan kepalanya, tertawa pelan dan berkata, Nenek, Ai, sudah lama sejak aku berbicara seperti itu. Bahkan aku merasa bersalah mendengarnya. Sungguh, mungkinkah aku benar-benar tua? Senyum di wajahnya perlahan menghilang,
menatap kosong, melihat ekspresinya, dia tampak linglung. Jin Pinger terdiam di sampingnya, sejenak tidak tahu apa yang dipikirkan wanita asing ini. Dan betapapun baiknya Lixun, dia hampir meledak karena amarah, dengan marah berkata, "Aku menasihatimu dengan tulus, jika kamu masih tidak mau mengalah, maka jangan salahkan kami karena menyinggungmu." Berbicara, dia tertawa dingin 2 kali, berkata, "Hanya dengan kata-katamu sebelumnya yang menantang fraksi baik dunia, aku bisa menangkapmu. Lebih baik kamu tidak bersikap tidak tahu terima kasih." Xiao Bai perlahan mengangkat matanya, menatap Lixun, menatapnya dalam-dalam, lalu tiba-tiba berkata, "Nona muda itu." Jin Pinger awalnya tidak bereaksi tepat waktu, sampai Xiao Bai berteriak untuk kedua kalinya, dia pun terkejut, dan bertanya, "Apakah kamu memanggilku?" Xiao Bai mendengus, "Kalau begitu, siapa yang salah, bukan kau atau aku?" Dia melambaikan tangannya dengan ringan, melangkah maju, di antara Lixun dan Jin Pinger, dan berkata, "Kau boleh pergi, aku akan menghalangi orang-orang ini untukmu." Lixun dan yang lainnya langsung menjadi marah. Jin Pinger sangat gembira, tidak percaya sesaat, cepat-cepat berkata, terima kasih banyak senior." Setelah berbicara, takut wanita asing ini mungkin berubah pikiran, dia segera melarikan diri ke dalam kegelapan di depan. Bagaimana mungkin Lixun dan yang lainnya membiarkan pembunuh ini lolos lagi? Saat hendak mengejar, cahaya putih berkelebat, tirai cahaya telah menyala, menghalangi di depan Xiao Bai, menghalangi jalan dengan kokoh, dan sesaat kemudian, Jin Pinger telah menghilang. Lixun sangat marah hingga dia menggertakkan giginya dan berteriak kepada Xiao Bai, "Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu membantu wanita jahat itu?" Xiao Bai tersenyum, seakan kemarahan Lixun membuatnya semakin bahagia. Dengan santai berkata, apa urusanmu? Kenapa aku membantunya? Bukan karena alasan lain, tapi hanya karena aku tidak menyukai orang-orang seperti kalian, anggota lembah Fen Xiang." Lixun dan murid-murid lainnya tercengang, tidak dapat berkata apa-apa. Lixun tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Nona, jangan bilang kalau kita pernah bertemu sebelumnya atau mungkin kita pernah menyinggungmu." Xiao Bai menggelengkan kepalanya, memutar matanya sebentar, matanya berkilauan, seperti air, senyum menggoda samar di sudut bibirnya, berkata, "Kita belum pernah bertemu sebelumnya, dan kalian semua tidak pernah menyinggung perasaanku. Tapi aku dia tersenyum, seolah-olah dia sangat bahagia dan berkata, "Tapi aku hanya merasa lembah fancy yang merusak pemandangan, apa yang bisa kau lakukan padaku?" Lixun dan yang lainnya sangat marah hingga mereka menggertakkan gigi mereka erat-erat. Tanpa perintah Lixun, beberapa murid melompat sambil berteriak marah. Lixun tidak menghentikan mereka juga. Wanita ini menghina dan memprovokasi mereka seperti ini. Jika mereka masih tidak memberinya pelajaran, lembah fancy yang tidak akan mampu menghadapi yang lain di masa mendatang. Di dalam kegelapan, beberapa sosok terlihat melompat keluar, menuju ke layar cahaya putih, dan di balik layar, Xiao Bai masih tersenyum, namun di matanya, seringainya meningkat. Angin yang menyertai tubuh-tubuh yang bergerak cepat itu berubah menjadi siulan tajam di samping telinga, tanpa tahu seberapa jauh, melaju cepat di bawah kaki. Lu Sueki terbang di gua gelap kuno ini, menuju misteri yang tak diketahui itu. Entah mengapa, dia jelas masih tidak tahu apa yang menantinya di depan. Tetapi di dalam hatinya, ada emosi yang membara, berkobar hebat di bawah hatinya yang sedingin es, bagai api yang paling berkobar. Dan dia pun terbang tanpa peduli dengan akibatnya. Orang-orang di belakangnya telah lama menghilang. Saat ia melewati suatu tempat, ia hampir tanpa sadar merasakan, sepertinya ada sosok yang tersembunyi di dalam. Namun perasaan ini lenyap dalam sekejap, di saat percikan api itu, sosok di kegelapan itu tampaknya bergerak aneh dan setelah itu ia menemukan sesuatu dan lenyap ke bawah. Jauh di belakangnya, desiran angin, apakah ada desahan ringan? Lu Sueki tidak tahu, dia tidak pernah sekalipun mengkhawatirkan hal itu. Kehidupan seperti ini, ada berapa banyak hal, atau seseorang, yang berharga bagi Anda untuk mengabaikan segalanya? Jika tidak ada, mungkin itu menyedihkan, kalau ada, abaikan saja semuanya. Pedang surgawi tianya di tangannya, memancarkan cahaya yang semakin kuat, seperti memancarkan gelombang emosi yang paling bergairah. Sosok biru itu terbang makin jauh dan jauh, namun seolah-olah semakin dekat dan dekat. Angin masih menderu, jalan di depan masih gelap.
Hanya saja, pada akhirnya akan tetap ada seseorang di ujung jalan ini. Dia terbang. Gumpalan cahaya hijau itu perlahan menyala di depan. Lu Sueki akhirnya melihat berkas cahaya pertama di dalam kegelapan, jauh di depan, di dalam kegelapan, bagaikan jiwa kesepian yang melangkah pelan. Tiba-tiba dia berhenti, dan pada saat itu, cahaya pedang tiannya Celestial menghilang, seperti seorang gadis yang takut dan bersembunyi. Kegelapan menelannya, menyembunyikannya. Dalam kegelapan, dia memperhatikan cahaya hijau itu. Di balik cahaya hijau itu, apa yang menantinya? Dia ragu-ragu, dan api yang membara di dalam hatinya itu terus berkobar, tak pernah padam sedikit pun. Hanya saja jauh di dalam api itu, ada beberapa jejak duka yang samar-samar. Dia memperhatikan sangat lama, perlahan-lahan, bergerak dan melangkah mundur. Perlahan, perasaan tercekik, kegelapan menyeringai mengerikan di sekelilingnya. Siapa yang ada di depan? Takdir tak pernah tersenyum. Siapa yang akan menantangnya seperti ini dengan mudah? Tak pernah takut hidup dan mati, tak pernah takut waktu. Tetapi siapa yang bisa benar-benar menghadapi kedalaman hatimu? Tiba-tiba, gelombang panas yang menyengat terasa. Di balik cahaya hijau yang redup, terdengar gemuruh yang memekakkan telinga. Api merah, bagaikan pembunuh biadab, menyeringai mengerikan di dunia ini. Suara lolongan mengguncang kehidupan dunia. Bumi di bawah dan dinding batu di sekitarnya kembali berguncang, kemungkinan besar karena jaraknya yang dekat, gempanya lebih kuat, membuat orang tidak dapat membayangkan, jauh di dalam api, pemandangan macam apa itu. Cahaya api terpantul dari jauh, mata tiba-tiba bersinar dalam kegelapan. Yang terbakar, kemungkinan besar adalah mata. Cahaya biru samar menyambar lagi, melesat keluar dari kegelapan. Dalam gelombang panas, sosok elok itu berdiri menghadap angin, rambutnya menari-nari. Suara gemuruh yang memekakkan telinga dan gempa bumi bagaikan dewa guntur, membuat para manusia ketakutan. Seluruh gua tampak berguncang, banyak batu jatuh seperti gerimis. Hanya saja sosok itu sudah menghilang. Dia terbang, dalam adegan yang bagaikan kiamat itu, di tengah hujan batu yang berjatuhan, dia terbang, menuju ke dalam api yang dalam, tempat yang paling terang, terbang ke sana. Tak seorang pun tahu, apa yang akan terjadi. Tanah yang padat, di bawah terjangan api yang membara, bahkan mulai tampak seperti mencair. Kobaran api yang membara, menyembur tak henti-hentinya dari Crimson Fire Beast, bagaikan dahaga yang ingin memusnahkan segalanya, mengubah ruangan batu besar ini menjadi lautan api yang mengerikan. Sosok Ghostly sejak awal telah menghilang dalam cahaya api dan tidak pernah muncul lagi. Setelah menyemburkan gelombang api setinggi gunung, mata binatang api merah yang mengamuk melotot ke lautan api, seakan mencari sesuatu, terhenti sejenak, kobaran api masih menyala di tanah, udara di sekitarnya juga tampak bergolak. Namun, Ghostly dan monyet di bahunya, keduanya menghilang pada saat yang sama. Saat berikutnya, di udara di atas api, sosok Ghostly melayang. Pada saat itu, seperti penampakan, ia melesat ke angkasa di atas Crimson Fire Beast, sepenuhnya menghindari api yang mengerikan itu. Dan sekarang, di tangannya, tongkat Soul Devouring sekali lagi muncul bersinar dengan cahaya hijau tua, di lautan cahaya api. Ekspresinya acuh tak acuh dan tenang. Xiao Hui ada di bahunya, ke arah binatang iblis besar itu, tiba-tiba memamerkan taringnya, menjerit, jelas ke arah musuh lama ini. Ia juga sedikit gelisah, meskipun ia seekor monyet, tetapi setelah sekian lama bersama Ghostly, dalam cairan darahnya, kemungkinan besar ia juga memiliki sebagian energi ganas yang dominan dari Sinister Orb. Binatang api merah itu mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, suaranya bergema jauh, seperti suara guntur, diikuti oleh tubuhnya yang besar melompat tiba-tiba. Seketika udara di sekitarnya hampir seluruhnya berubah menjadi uap dari api yang membakar. Hanya menyisakan panas yang menyengat, tubuh besar itu berkilauan dengan cahaya api yang ganas dan ganas, berhenti. Kali ini, Ghostly tidak menghindar, memperhatikan binatang purba yang berkali-kali lebih besar darinya, kilatan aneh di matanya, dan di belakang binatang itu, 8 dewa ganas yang aneh seperti lingkaran cahaya, mengikuti, berputar perlahan, bergoyang antara terang dan gelap, seperti mata misterius, dengan dingin mengamati pertempuran ini. Di atas tongkat pemakan jiwa, garis-garis darah merah gelap milik Sinister Orb, satu persatu menyala total, menghadapi tubuh api yang menerkam.
Gosli tidak mundur sedikit pun, kali ini dia benar-benar menghadapinya. Binatang api merah tua itu tampak seolah tidak menduganya. Manusia tak berarti ini benar-benar menghadapinya. Tubuhnya terhenti sebentar namun sesaat kemudian apinya berubah lebih kuat, meraung keras, menggigit. Percikan api besar seperti hujan yang turun dari langit, jatuh. Tetapi ketika mencapai radius 3 Ci dari Gosli, seperti perisai tak terlihat, semuanya memantul kembali. Dan pada saat yang sama, Gosli menyapu ke tempat binatang buas itu berada, sepasang mata besar yang menyala-nyala itu, tepat di depannya. Gosli dikelilingi oleh api yang membara, di sampingnya, Xiao Hui menjerit, tongkat pelahap jiwa dipegang di depan, menghadap kepala binatang buas itu, ditusukkan ke atas. Cahaya hijau tua itu langsung berkobar, bagaikan bunga teratai yang mekar cemerlang dalam cahaya api. Lalu, jauh di dalam bunga teratai itu, muncullah cahaya terang seperti darah. Bola jahat itu dalam panas yang menyengat, tampak bergetar pelan, mencurahkan tenaganya. Ia tidak pernah sekuat ini selama bertahun-tahun. Tenaga hijau tua itu berputar cepat di dalam tubuh bola jahat itu, seakan melolong karena haus akan pembunuhan. Itu jelas lautan api, tetapi suhu di sekitarnya langsung berubah dingin. Udara dingin turun dari langit, menyelimuti binatang api merah. Untuk pertama kalinya, penjaga kuno ini dalam keterkejutannya bisa merasakan ketakutan. Tetapi naluri kuatnya yang melekat, mendorongnya untuk mengeluarkan raungan yang lebih ganas, sekali lagi menggigit Gosli. Di cakrawala tempat kepala raksasa itu menerkam, kobaran api turun dengan gemuruh, dan pada saat ini, Gosli menusuk dalam-dalam ke mulut binatang buas yang terbuka itu. Tubuhnya yang besar, terhenti di udara di sekitarnya masih panas tetapi gelombang dingin, seolah-olah dari dalam hati seseorang, memancar keluar. Xiao Hui masih berada di bahu Gosli, tubuhnya tidak berubah tetapi di ketiga matanya, ia tampak gelisah, sudah memerah, tampak sangat tajam. Dan binatang api merah tua setelah hantaman dari hantu Li, momentumnya menurun terlihat pada saat itu juga, Xiao Hui tampak buas, ke arah binatang itu, memperlihatkan taringnya, menyeringai mengerikan. Dalam sekejap, suhu di sekelilingnya terus menurun, suhu tubuh binatang api merah tua pun ikut turun, memperlihatkan ekspresi ketakutan yang tak dapat dijelaskan, mata binatang itu benar-benar menampakkan kengerian. Gosli melayang di udara, perlahan mengangkat kepalanya, di atas tongkat pemakan jiwa di tangannya, cahaya api merah memenuhi seluruh senjata, seakan-akan sedikit demi sedikit, tetes demi tetes menghisap tanpa perasaan esensi binatang buas itu. Gosli terlihat sedikit kesakitan, cahaya merah kuning juga muncul di wajahnya namun setelah berkedip 3 kali, cahaya keemasan menutupinya. Binatang api merah tua itu tidak dapat lagi menopang tubuhnya yang besar, jatuh dari udara. Monster yang luar biasa beberapa saat yang lalu, sekarang telah berubah menjadi keadaan yang lemah ini. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mustahil untuk mempercayainya. Api di ruang batu itu dengan cepat menghilang, dan suhunya turun dengan cepat, menggantikannya dengan dingin yang ekstrim yang dipancarkan oleh Gosli, membawa jejak rasa jahat. Binatang api merah tua itu jatuh ke tanah, kobaran api di sekujur tubuhnya kini sudah hampir padam. Dari kejauhan, binatang penjaga itu tampak telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Ia menatap penuh kebencian ke arah Gosli yang tengah berjalan turun. Binatang api merah tua itu akhirnya meraung dan tubuh raksasanya perlahan menghilang di udara. Akan tetapi, meskipun tubuhnya telah lenyap, 8 lingkaran cahaya dewa ganas aneh di udara tidak menghilang. Selain itu mereka tampaknya tidak terpengaruh oleh pertarungan tadi, masih terombang-ambing antara gelap dan terang, berputar tanpa tergesa-gesa, dan perlahan mundur, akhirnya berhenti di depan sosok yang telah muncul kembali, masih duduk di tanah dewa binatang, di atas tungku kuno. Di dalam Anglo, api terus menyala dengan tenang. Setelah dingin yang menyelimuti sinister orb Gosli, hanya panas dan cahaya ini yang tersisa, seakan-akan tidak terpengaruh sama sekali oleh kekuatan Gosli. Gosli turun ke tanah sekali lagi, namun di wajahnya tidak terlihat kegembiraan atas kemenangan. Menatap ke arah kobaran api, pupil matanya tampak masih mengecil. Lingkaran aneh itu berputar perlahan, 8 gambaran dewa yang ganas, kembali menyala, menggelap, lalu menyala lagi, seakan-akan mengatakan sesuatu yang misterius. Di bawah lingkaran cahaya itu, terlihat wajah dewa binatang yang lelah namun tersenyum.
Dewa binatang bertepuk tangan pelan, dengan senyum lembut, dan berkata, "Hebat, hebat, aku tidak menyangka kau memiliki tingkat keterampilan yang begitu tinggi dan dengan senjata sekuat ini. Meskipun aku telah mengantisipasi bahwa keterampilanmu tidak sepele, aku tidak menyangka kau akan sampai pada tahap ini." Dia mendesah pelan, dan berkata dengan nada agak merendahkan diri, "Sepertinya aku selalu salah, bukan?" Ghostly menatapnya dan berkata dengan tenang, "Binatang api merah yang muncul kali ini, meskipun tampak tangguh, kekuatannya tidak sehebat yang terakhir kali muncul di altar neraka lembah Fenxiang." Dewa binatang menatap Hantuli tanpa berkata apapun, namun matanya perlahan dipenuhi tanda persetujuan dan menganggukkan kepalanya. Ghostly berkata dengan acuh tak acuh, "Binatang api merah tua ini jelas merupakan binatang spiritual penjaga formasi Inferno 8 buas yang diwariskan dari suku dukun. Oleh karena itu selama formasi ini ada dan masih aktif, ia akan dapat memanggil binatang seperti ini. Namun, binatang api merah tua masih merupakan roh yang terkekang dalam formasi. Semakin kuat energi api Inferno yang terkandung dalam formasi ini, semakin kuat pula ia." Dia melirik tungku perapian di hadapan Dewa Binatang dan berkata, "Mungkinkah tungku perapian ini adalah tungku pengumpul api yang legendaris yang dapat mengumpulkan esensi api dari langit dan bumi?" Dewa Binatang tertawa dan berkata, "Ya, itu adalah Gutter Fire Brazier." Ghostly mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dengan tungku ini, kamu dapat menggunakan energi di dalamnya untuk mengaktifkan api Inferno dan memicu formasi, memanggil binatang api merah." Namun, meskipun senjata ajaib ini mistis, mungkin tidak sebanding dengan tanah di bawah altar Inferno lembah Fenxiang, lava cair yang mengandung energi api selama ribuan tahun, terus-menerus memasok formasi. Oleh karena itu binatang api merah yang kamu panggil kali ini, meskipun tampak kuat, itu hanyalah cangkang kosong. "Haha, bagus, bagus." Dewa binatang tertawa keras dan bertepuk tangan, "Sungguh cangkang kosong yang bagus, bagus sekali. Sayangnya, mereka yang bisa berkata seperti itu, di dunia ini selain kamu, aku ingin tahu siapa lagi." Ghostly menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Setidaknya, orang yang menyebabkan luka seriusmu, akan memenuhi syarat untuk mengatakan itu." Ekspresi Dewa Binatang yang tersenyum menghilang, ekspresinya menjadi berat dan matanya berubah dingin. Menatap Hantuli, Hantuli menatap lurus ke matanya dengan tenang. Meskipun dia bisa merasakan ledakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari tubuh yang tampak lemah itu. Dewa Binatang memperhatikan Hantuli, lalu perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Ku dengar, orang yang melukaiku, sepertinya dia juga punya dendam padamu." Raut wajah Ghostly langsung berubah. Kedua lelaki itu saling menatap, tidak berkata apa-apa lagi, tetapi suhu di ruangan batu itu tampaknya telah turun hingga titik beku. Pada saat ini, tiba-tiba, mereka berdua tampaknya menyadari sesuatu. Dewa Binatang mendongak sedikit, Hantuli malah berbalik dan menghadap pintu masuk ruang batu. Dalam tatapan itu, bagaikan seekor angsa yang terkejut terbang melintas di kegelapan, mengukir bekas luka di hati. Binatang api merah tua telah menghilang, ruang batu besar itu kembali gelap. Hanya tungku di depan Dewa Binatang yang memiliki bola api yang menyala dengan tenang, menerangi sedikit cahaya dan panas ke area di dekatnya. Bahkan 8 dewa ganas yang berputar lambat seperti lingkaran cahaya di atas tungku telah meredup. Namun, pada saat itu, di kedalaman kegelapan, sebuah sosok yang diselimuti cahaya biru lembut berdiri dengan tenang, wajah yang dikenalnya, terpantul di mata, momen tertegun, seolah-olah 1 milenium telah berlalu. Dalam keadaan linglung, menatapnya, selangkah demi selangkah, perlahan mendekat. Tangan Lu Sueki, dalam kegelapan yang remang-remang, tampak sangat pucat, tidak yakin apakah dia menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk memegang tianya. Namun di wajahnya, dia tampak tanpa emosi, seperti saat mereka pertama kali bertemu, wanita yang sedingin es dan beku. Dia berjalan mendekat, perlahan, berjalan ke sisinya, dan berdiri di sana. Tak ada kata, tak ada ucapan, di matanya, saat itu hanya tersisa pantulan api. Saat itu, lagi-lagi sudah berapa lama waktu berlalu. Dewa Binatang diam-diam memperhatikan tindakan aneh antara pria dan wanita ini, tetapi tidak mengatakan apapun dan tidak melakukan apapun. Dalam matanya yang dalam dan terus-menerus tidak jelas, berkedip-kedip dengan emosi yang rumit, tetapi siapa lagi yang bisa mengerti?
berdiri berdampingan dengannya. Mata Lu Sueki, sejak berjalan mendekat, tidak pernah melirik Gosli lagi. Setelah beberapa lama, dalam suasana hening yang agak ganjil, mendengarkannya dalam keheningan, dengan damai, seolah dalam kedamaian itu ada perasaan yang tak dapat dijelaskan, berkata pelan, "Jadi, itu benar-benar kamu." Hantu Li tak bicara, hanya memperhatikan dengan penuh perhatian ke arah wanita-wanita anggun dan cantik di hadapannya. Setelah beberapa lama, yang dilakukannya hanyalah satu hal. Dia berbalik ke arahnya, perlahan-lahan tersenyum. Lalu, dia berdiri di sampingnya, bahu-membahu, bernapas dalam-dalam, api yang bergema dari kedalaman hatinya, seolah menghangatkan seluruh hati. Lu Sueki tampaknya merasakan sesuatu, dan perlahan, wajahnya yang pucat berubah menjadi merah samar. Namun, dia tidak berusaha menyembunyikannya, di wajahnya yang seperti es, dia masih menatap ke depan, ke arah api yang menyala-nyala, api itu terpantul di matanya, dan dia tersenyum. Kedua sosok itu berdiri berdampingan, menatap Dewa Binatang, menghadapi iblis yang tak tertandingi ini. Namun, mata Dewa Binatang dipenuhi rasa sakit dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Api terus menyala dengan tenang, ruangan batu itu tampak agak kabur, dan ketiga sosok itu berdiri di sana untuk waktu yang lama. Hingga, Dewa Binatang mengangkat kepalanya sekali lagi, tatapannya berhenti pada Lu Sueki sejenak, sebelum pada hantu Li dan berkata tiba-tiba, "Berjanjilah padaku satu hal, mungkin?" Terkejut, Gosli tidak pernah menyangka dia akan mengatakan sesuatu seperti itu, tidak tahu bagaimana harus menjawab untuk sesaat dan hanya bisa bertanya, "Apa?" Wajah Dewa Binatang menunjukkan kelelahan yang mendalam, dan berkata dengan lemah, "Apapun motif kalian berdua, karena kalian harus melawanku, jika kalian mati di tanganku, tentu saja tidak ada yang perlu dikatakan. Jika aku kalah, aku juga tidak akan menyalahkan kalian berdua. Aku hanya berharap saat kalian keluar dari gua ini, lakukan satu hal untukku." Gosli berkata, "Silakan saja." Dewa Binatang terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu ingatkan kalau di depan gua ada patung batu?" Ekspresi aneh melintas di wajah Gosli, dia mengangguk perlahan dan berkata, "Ya." Suara Dewa Binatang menjadi rendah, dan berkata pelan, "Jika kau punya kesempatan untuk keluar, petiklah seikat bunga lili kesukaannya untukku dan letakkan di depannya." Gosli mengangguk pelan, tetapi nadanya tampak mengandung emosi yang agak aneh. Lu Sueki merasakannya, tetapi tidak berbicara, hanya menatapnya dalam diam. Dewa Binatang menggelengkan kepalanya, seolah mengejek dirinya sendiri, tersenyum dan menghadap hantu Li, berkata, "Bagaimana dengan kalian berdua? Jika kalian berdua harus tetap di sini, tidak akan pernah bisa pergi lagi, apa permintaan terakhir kalian?" Tatapannya perlahan beralih dari Gosli ke Lu Sueki, dengan senyum tipis dan kilatan aneh di matanya, berkata, "Bagaimana denganmu? Apakah ada permintaan terakhir yang ingin kau sampaikan?" Gosli terdiam, dan Lu Sueki tidak berbicara. Setelah beberapa saat, Lu Sueki menatap Gosli dengan tenang, melihat ekspresi rumit di wajahnya, dengan rasa sakit di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba berkata, "Aku tidak punya keinginan yang lebih besar." Kalimat ini, meskipun diucapkan secara biasa, namun diucapkan dengan tegas dan tidak memberi ruang bagi dirinya untuk menarik kembali. Barangkali, dia benar-benar tidak mau, tidak ingin memberi keleluasaan sedikit pun pada dirinya sendiri. Hantu Li tersentak, lalu dia melihat wanita di sampingnya. Menatap dalam-dalam, dan tidak mengatakan apapun. Dewa Binatang menatap Lu Sueki, matanya semakin cerah. Tiba-tiba, dia menepukkan tangannya. Meskipun tubuhnya masih sedikit gemetar, dia tetap berdiri. Pakaian kain sutra berwarna cerah tersapu. Taoti juga berdiri, membuat suara pelan di samping tuannya. Dewa Binatang itu menghadap Lu Sueki, matanya perlahan memancarkan intensitas yang tidak dapat dijelaskan. Tepat sekali, para wanita di dunia ini, memang masih ada yang seperti dia. Ia menatap langit dan tertawa terbahak-bahak, namun di akhir tawanya terdengar seperti ratapan sedih disertai rengekan kecil. Saat tubuhnya bergoyang, suasana yang tidak dapat dijelaskan perlahan muncul. 8 lingkaran cahaya Dewa Ganas yang awalnya tenang dan berputar tiba-tiba mulai berputar cepat. 8 sosok itu menyala bersamaan pada saat yang sama. Energi jahat kuno dari zaman mitos primitif, yang sama sekali berbeda dari binatang api merah tua,
langsung merasuki, dari tungku api kuno itu, dirangsang oleh kekuatan jahat, sekali lagi, perlahan-lahan menjadi besar. Kali ini, bola api itu benar-benar meninggalkan tungku perapian, tampak tertanam dalam 8 lingkaran cahaya dewa ganas yang misterius, naik ke udara bersamaan, membakar dengan ganas. Kau benar, pemanggilan yang kulakukan untuk Crimson Fire Beast tidak cukup kuat dan tidak seperti formasi Inferno Altar. Di balik lingkaran cahaya itu, rona merah muncul di wajah pucat Beast Deity, seolah-olah dengan kekuatan jahat yang tak tertandingi ini, dia juga tampak hidup kembali. Tapi formasi di sini, diletakkan sendiri oleh Linglong, jauh melampaui sisa-sisa sejarah Inferno Altar, misteri yang mendalam di dalamnya. Aku akan membiarkan kalian semua melihatnya. Dalam tawanya yang panjang dan memilukan, seluruh tubuhnya melayang ke udara dan perlahan menyatu dengan kobaran api yang membesar itu, dan akhirnya menghilang. Di tanah, Tao Ti meraung. Detik berikutnya, di atas ke-8 dewata yang ganas itu, tiba-tiba semua mata dewata itu berubah menjadi merah padam, bagaikan iblis ganas yang bangkit kembali. Dalam sekejap, para dewata di udara meraung-raung, lolongan tajam meliputi langit dan bumi, memekakkan telinga. Bola api itu membakar semakin lama semakin hebat, di dalam api itu gemuruh guntur mulai terdengar tiada henti, inti api itu berangsur-angsur berubah menjadi putih, bahkan dari kejauhan, dengan tingkat keahlian Ghost Li dan Lu Sueki, dapat merasakan panas yang tak tertahankan. Dan di langit yang penuh dengan lolongan, bergema mantra-mantra aneh, nyanyiannya tak jelas dan panjang, primitif dan sulit dipahami, seperti peradaban kuno asli, memuja para dewa, sepenuh hati percaya pada kekuatan spiritual, memanggil para dewa yang sedang tidur. Api raksasa, membakar, mantra-mantra itu bagaikan angin kencang dan hujan deras, yang mencabik-cabik hati manusia. Suaranya bagaikan berdebar kencang di jantung, tiba-tiba bagaikan gelombang pasang yang dahsyat, menyeruak keluar dari api yang besar itu, kekuatannya begitu dahsyat, Ghost Li dan Lu Sueku tak mampu melawan, terpaksa terlempar kembali. Kutukan mengerikan apakah itu, dan makhluk spiritual mengerikan apakah yang akan dipanggilnya, hingga memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Untuk sesaat, Ghost Li dan Lu Sueki keduanya bertukar wajah, bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dilawan manusia? Api yang berkobar, bagaikan iblis yang menari di udara, menerima kedatangan kengerian dari dalam api. Tempat terpanas, hampir seperti putih bersih, dalam guncangan hebat, sesuatu, bernapas perlahan, membuka matanya. Beberapa saat kemudian, dinding batu kuno kokoh di sekitarnya mulai retak, banyak retakan besar muncul di tanah, dan dari retakan yang dalam, cahaya merah terang merembes keluar, seolah-olah di bawah kaki, ada lahar mengerikan dari gunung berapi yang akan meletus. Dan dalam nafas itu, bagaikan nyanyian naga, di ruang ini. Di gua kuno taklukkan iblis, di pintu masuk, di depan patung dukun Linglong, kayu hitam berdiri diam, dan roh buas harimau hitam juga diam, berdiri di belakangnya. Lu Sueki dan yang lainnya sudah lama memasuki gua, belum lagi hantu Li yang masuk lebih awal, dan dalam kurun waktu yang lama ini, tidak ada yang tahu di gua kuno itu, apa sebenarnya yang telah terjadi. Hanya saja, kedua saudara itu, tidak tampak ambil pusing, di mata mereka yang ada hanya patung wanita dukun Linglong. Tiba-tiba, dalam keheningan ini, tanah di bawah mereka mulai bergetar, gemuruh yang tidak jelas, datang dari gua, tubuh Blackwood bergetar, berbalik dan menatap Black Tiger, tetapi sebelum mereka bisa memahami, peristiwa yang lebih besar, telah dimulai. Langit yang gelap pekat, awan-awan gelap yang menyelimuti puncak gunung yang hitam terbakar, tiba-tiba melesatkan aliran cahaya keemasan, bagaikan pedang tajam, turun dari langit dan menembus lapisan-lapisan kegelapan. Di belakangnya, di batas awan-awan gelap yang tebal, cahaya keemasan mulai bersinar, seolah-olah menempatkan awan-awan gelap di dalam batas cahaya keemasan. Suara gemuruh guntur, selama 10.000 tahun, kembali terdengar di puncak terkutuk ini, awan-awan mulai berputar tak karuan, seolah-olah ada suatu kekuatan misterius, yang terus-menerus terbangun, mengubah wajah langit dan bumi. Blackwood dan Black Tiger menatap perubahan aneh ini dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, Blackwood berbalik, ragu-ragu sejenak, suaranya tampak bergetar, berkata pelan, angin yin, juga menghilang. Tubuh besar harimau hitam itu menatap tajam ke dalam gua, di dalam kegelapan yang pekat,
Tak ada lagi angin yin yang dingin dan menusuk, yang menggantikannya adalah gelombang panas yang membakar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di dalam? Suara Blackwood terdengar gelisah namun tertutup oleh selimut hitam, ekspresinya tak terlihat, hanya menatap tajam ke arah gua. Berbeda dengan dia, ekspresi Black Tiger terlihat sangat rumit dan aneh, seolah ada kegembiraan yang tak terjelaskan, tetapi wajah pucat pasi itu juga menampakkan sedikit kesedihan. Itu naga api gurun ke-8, ucapnya pelan dan samar. Apa? Blackwood menoleh dengan tak percaya, menatap Black Tiger, dan berkata, apa yang kau katakan, naga api gurun ke-8, di dunia ini selain Nona, bagaimana mungkin ada orang lain yang bisa memanggil naga api gurun ke-8? Mata harimau hitam tidak jelas, perlahan berbalik ke patung itu. Setelah waktu yang lama, berkata, sebenarnya tidak ada. Karena mantra untuk memanggil dan 10.000 esensi api cermin Inferno, telah lama hilang. Tapi, dia tersenyum, kemudian menggunakan ekspresi yang sangat aneh untuk melihat kayu hitam, berkata, tapi, masih ada satu orang di dunia ini yang pernah memahami seluruh mantra dukun wanita itu, dan wanita itu ketika dia masih hidup, meletakkan satu-satunya formasi Inferno 8 buas yang dapat memanggil naga api 8 liar, kebetulan ada di sini. Blackwood tertegun, tidak berbicara, setelah waktu yang lama, dengan sedih menggelengkan kepalanya berkata, jadi dia masih memiliki jurus ini. Tetapi Eight Wilderness Fire Dragon adalah binatang buas yang dapat menghancurkan ribuan makhluk hidup, memanggil binatang suci ini. Tidak bisakah dia lupa bahwa naga api inilah yang digunakan wanita itu untuk membakarnya hidup-hidup? Harimau hitam tertawa dingin dan berkata, siapa yang tahu, aku hanya ingat ketika wanita itu hampir meninggal, dan dia sendiri yang menceritakannya kepadaku. Blackwood terkejut dan berkata, apa? Wajah harimau hitam menunjukkan ekspresi pahit yang mendalam, tiba-tiba berbalik, melihat perubahan aneh yang semakin jelas, gua yang bergetar semakin hebat, mencibir dan berkata, wanita itu berpesan, di masa depan tidak peduli berapa tahun telah berlalu, begitu naga api dihidupkan kembali di sini, itu akan menjadi akhir dari masalah jahat ini. Blackwood bergumam, akhir dari kejahatan, tiba-tiba, wajahnya berubah, berkata, jangan bilang padaku, wanita yang sudah dia prediksi. Harimau belakang tidak menjawabnya, baginya, di tengah gelombang panas yang meningkat, awan cakrawala bergolak, cahaya keemasan berantakan, kekacauan di langit dan bumi, di matanya, yang ada hanyalah patung. Dia perlahan bergeser ke patung itu, semua ekspresi di wajahnya menghilang, dan berkata pelan, Nona, Nona, akhirnya aku menunggu hari ini, jangan tidak sabar, tunggulah beberapa saat lagi, ketika semuanya berakhir, Black Tiger akan datang dan menemukanmu, dan akan melayani di sampingmu selamanya. Blackwood menatap kosong ke arah mantan saudaranya itu, lalu dia menatap ke langit. Yang diberikan langit kepadanya, malah guntur yang memekakkan telinga. Angin dan awan berubah lebih kencang, gempa bumi menjadi lebih kuat. Di dalam terowongan gua, Zheng Susu mundur setengah langkah, menghindari tubuh putih berkilau yang melintas, pada saat yang sama mengerang dalam hati. Sejak Li Sun dan yang lainnya karena suatu alasan menyinggung seorang wanita berpakaian putih, dan wanita ini yang tampak lebih cantik Jin Pinger, keterampilannya sangat tinggi, Li Sun dan murid-murid lainnya menyerang bersama-sama namun semuanya terhalang oleh keterampilan anehnya, dan sekarang semua orang terjebak oleh salah satu mantranya. Itu adalah mantra yang sama yang digunakan untuk menjebak Jin Pinger, bola cahaya putih misterius menuju ke kelompok itu. Para pengikut lembah Fen Xiang menggunakan senjata mereka untuk memukul bola itu tetapi semakin banyak yang muncul. Awalnya tidak ada apa-apa tetapi setelah beberapa saat, gua ini dipenuhi dengan cahaya putih. Meskipun ada banyak pengikut tetapi tidak ada yang secepat Jin Pinger, cahaya putih itu hampir dalam sekejap menghasilkan banyak, masing-masing terbang berantakan di udara, menyebabkan para pengikut lembah Fen Xiang yang awalnya ingin menangkap Xiao Bai dan memberinya pelajaran yang baik, berteriak tanpa henti karena pukulan itu. Melihat para murid dalam kesulitan, Zheng Susu tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, ia hanya bisa ikut bertarung. Namun, wanita berpakaian putih itu terlalu terampil, Zheng Susu tidak dapat mengejarnya. Sebaliknya, ia segera dikelilingi oleh bola-bola cahaya putih. Namun, Zheng Susu ternyata cerdas, setelah beberapa ronde, ia segera menyadari ada yang tidak beres.
dengan cepat memanggil yang lain untuk tidak memotong bola-bola putih itu. Kelompok itu pun mengerti. Hanya saja meski begitu, tubuh cahaya putih telah memenuhi udara, mengepung para pengikut fraksi baik itu dengan erat, menyerang dari kiri dan kanan, semua orang menjadi kacau. Xiao Bai perlahan turun dari udara, mendarat di tanah, melihat lampu putih berkelap-kelip di depan, para murid tampak dalam keadaan menyedihkan, dia tertawa dingin, menghela napas panjang. Meskipun dia telah menerima Tao selama ribuan tahun, tetapi dia jelas bukan sosok surgawi yang penyayang dan berhati terbuka. Di penjara selama beberapa ratus tahun di altar Inferno, keluhan ini meskipun dia membiarkannya begitu saja pada saat itu, dan dengan tidak mencari masalah dari lembah Fenxiang, para murid lembah Fenxiang seharusnya memberikan pengorbanan kepada leluhur mereka, sekarang setelah mereka benar-benar menawarkan diri. Dan kebetulan dia dalam suasana hati yang buruk setelah percakapannya dengan Gosli, dapat dikatakan mereka mengenai moncong senjata. Dan juga pada saat ini, tiba-tiba, Xiao Bai yang sedang berseri-seri karena keberhasilannya merasakan hawa dingin, ketakutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, tiba-tiba meletus dari lubuk hatinya, jantungnya tanpa sadar berdebar-debar. Kekuatan purba dan buas, di depan, di kedalaman gua purba ini, perlahan muncul ke permukaan, seolah-olah tertidur selama ribuan tahun, akhirnya terbangun untuk pertama kalinya. Namun, ini baru permulaan, dan itu sudah mengubah wajah langit dan bumi. Suara gemuruh guntur, perlahan bergulir dari kedalaman bumi, gempa dahsyat, bergulir dari jauh seperti ombak, bumi yang besar mulai bergetar hebat. Kali ini, banyak batu besar mulai jatuh, seolah-olah batu-batu itu tidak sanggup menahan kebangkitan kekuatan besar ini. Semua orang menjadi pucat. Dalam kepanikan mereka, Zheng Susu mengerahkan seluruh tenaganya, memanggil Li Sun dengan keras, "Kakak Li, di sini terlalu berbahaya, sebaiknya kita pergi dulu." Li Sun pucat, dengan satu pukulan mengenai bola cahaya putih yang menyerang, kekuatan yang digunakannya sedikit lebih keras karena kebingungan, bola cahaya setelah dipukul keluar selama beberapa ci, terbagi menjadi dua dan kembali mengumpulkan kekuatan di udara. Tampak seperti akan menyerang lagi. Namun sejak kejadian aneh itu terjadi, Xiao Bai tampak sibuk. Mantranya melambat banyak, kecepatan bola cahaya juga menurun. Li Sun yang terpojok rapat, menggertakkan giginya erat-erat, dan berteriak keras, "Semua keluar, aku akan berada di barisan paling belakang." Setelah berbicara, dia terbang, pedangnya bersinar terang, menghalangi semua tubuh cahaya putih, para pengikut selalu menghormatinya. Setelah mendengar kata-katanya dan melihat situasinya, kelompok itu mulai berlari menuju pintu keluar. Namun Li Sun tampaknya tidak berniat pergi. Zheng Susu terbang mendekat dan menghalangi serangan tubuh-tubuh putih itu. Ia berkata dengan keras, "Kakak Li, mengapa kau tidak pergi?" Wajah Li Sun menunjukkan sedikit keraguan, dan berkata, "Tapi, adik perempuan Lu masih ada di dalam." Zheng Susu mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, "Adik perempuan Lu sangat terampil, dia mungkin tidak akan mendapat masalah. Tetapi jika kamu terus-menerus seperti ini, kamu hanya akan menghalangi orang lain dan dirimu sendiri." Wajah Li Sun berubah namun dia melihat gempa bumi makin kuat. Setelah beberapa waktu, batu-batu yang berjatuhan tidak berkurang malah makin banyak. Dia menghela napas panjang dan akhirnya terbang menuju pintu keluar. Zheng Susu melirik sekali lagi ke arah dalam gua, lalu pergi juga. Semua percakapan itu didengar oleh Xiao Bai, tetapi baginya, selain mencibir, tidak ada yang menggerakkannya. Tubuh-tubuh cahaya putih di dalam gua itu bergerak semakin lambat. Setelah Li Sun dan Zheng Susu menghilang dengan cepat, tubuh-tubuh putih itu berhenti di udara lalu berkumpul dan bergabung bersama, kembali membentuk bola cahaya putih, menuju Xiao Bai. Xiao Bai perlahan berbalik, menatap dalam kekedalaman gua. Kekuatan dahsyat kuno itu terus meningkat. Xiao Bai bahkan dapat merasakan dengan jelas, kekuatan itu mengandung kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Dinding batu di sekitarnya masih bergetar dengan pecahan batu besar dan kecil berjatuhan. Tetapi dalam radius 3 ci di sekelilingnya, tidak ada satu batu pun yang mengenainya. Bola putih itu terbang kembali kepadanya, seperti roh kecil, menari dan terbang mengelilinginya, seolah mencoba mencari tahu niat tuannya. Dan di wajah kosong tuannya, yang ada hanya kekhawatiran dan rasa kehilangan. Di tengah kegelapan yang pekat, pada saat ini, terdengar suara gemuruh,
bagaikan seekor naga yang mengaum, bernyanyi ke arah langit. Kekuatan kuno yang misterius, akhirnya benar-benar terbangun. Ruang batu yang besar itu, seluruhnya diselimuti oleh cahaya api yang kuat, kegelapan benar-benar hilang, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kegelapan. Kecerahan cahaya itu, jauh melampaui cahaya apapun di bumi, dan bahkan terasa, sinar matahari di Cakrawala, bahkan tidak dapat melampaui ini. Binatang api merah tua yang dulunya tak tertandingi, jika dibandingkan dengan ini, benar-benar seperti kunang-kunang. Dalam kekuatan yang mengerikan ini, tempat terpanas, tanpa diragukan lagi adalah tempat yang berputar cepat, 8 lingkaran cahaya Dewa Ganas yang bersinar dengan cahaya aneh. Di sana, api tempat Dewa Binatang pernah menyatu, berubah menjadi putih membara, mantra memenuhi udara, menjadi semakin mendesak. Jantung api yang terus mengembang dan menyusut sedikit, bagaikan telur api merah yang mengerami, membesarkan sesuatu yang mengerikan, dan seiring suhunya terus meningkat, di mana yang kuno dan misterius berada, tetes demi tetes mengumpulkan kekuatan yang hilang selama 10.000 tahun, kembali muncul ke dunia ini. Lu Sueki dan Gosli sudah sepenuhnya tertekan ke dinding batu, kekuatan api yang dahsyat membakar tubuh dan hati mereka, memeras setiap tetes air dari tubuh mereka. Tak ada keringat, sebab setiap tetes keringat menguap bahkan sebelum berkeringat, kobaran api yang membara, memantulkan wajah mereka yang merah. Lu Sueki tiba-tiba merasakan sesuatu, menatap Gosli, pria itu, entah sejak kapan, telah memegang tangannya. Dia tidak terkejut atau terkejut, bahkan di lautan api yang tak berdaya ini menghadapi kekuatan misterius yang tidak diketahui. Di tangannya, dari jari-jarinya, kehangatan menjalar. Dulunya familiar, 10 tahun lalu juga seperti ini. Tangan yang pernah menggenggam erat dalam kegelapan. Gosli bergerak, meninggalkan dinding, menghalangi di depan Lu Sueki, cahaya hijau tua samar-samar, di dalamnya cahaya keemasan samar-samar melintas, dari tangannya, membentuk dinding, menghalangi di depan. Seketika, sebagian besar panasnya berkurang, punggung Gosli bergetar sekali, lalu, dia menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba tangan yang dipegangnya mencengkeramnya dengan sangat erat. Dari punggungnya muncul cahaya biru samar-samar. Awalnya, cahaya itu tampak berbenturan dengan cahaya hijau tua. Namun, tak lama kemudian, kedua cahaya itu menyatu dan membentuk dinding cahaya yang lebih kuat, menghalangi cahaya api merah tua yang mengerikan itu. Bahu lelaki itu, punggung lelaki itu, berdiri diam di depannya. Lu Sueki menggenggam tangannya erat-erat, sudut bibirnya, dalam cahaya api itu, tersenyum tipis. Tiba-tiba mantra-mantra terhenti, untuk sesaat semuanya tampak membeku, semua api berkobar, langit dipenuhi cahaya api, hantu Li dan Lu Sueki menggunakan kekuatan mereka untuk melawan, dan 8 dewa berputar tanpa henti di langit. Jauh di dalam tempat yang paling panas, ia mulai retak, dari celah tipis, ia membesar, dari ukuran celah manusia, ia berubah menjadi lubang yang beberapa kali lebih besar. Dalam cahaya api yang menyilaukan ini, dari celah itu, ia tampak seperti kegelapan terdalam dan terberat yang tak terbayangkan. Lalu, seolah ada sesuatu, dari celah itu, dengan dingin, memandang keluar. Perasaan kejam yang membuat seseorang nyaris putus asa dalam kegilaan, seketika menyapu setiap sudut ruangan batu ini. Saat berikutnya, seolah menerima agitasi terbesar, seluruh api meledak dalam cahaya yang paling intens, nyanyian naga semakin tinggi dan tinggi, seperti perayaan yang tidak pernah berakhir, jauh di dalam api, nyanyian naga tiba-tiba dimulai, membawa teror, keputusasaan, hal spiritual ilahi kuno, datang dari dunia lain. Kepala besar itu, yang terentang perlahan-lahan, berkilauan bagaikan matahari dan tidak dapat dilihat secara langsung, jelas itu adalah naga api kuno yang bermandikan api, setiap bagiannya adalah kobaran api. Kepala naga yang besar itu telah memenuhi seluruh ruangan. Gosli dan Lu Sueki menatap dengan tercengang pada makhluk hidup yang tak tertandingi dan hampir tak ada di dunia ini, bahkan lupa untuk melawan. Secara naluriah, kedua senjata itu bergabung untuk memblokir api yang melanda. Hanya saja, kekuatan yang menyesakkan itu, tampaknya telah menyatakan nasib mereka. Naga api gurun ke-8, dalam legenda suku dukun kuno di perbatasan selatan, binatang buas yang mengerikan dan ganas yang dapat memusnahkan seluruh makhluk hidup di dunia, binatang spiritual terakhir yang dipanggil dari formasi neraka buas 8,
Akhirnya setelah 10.000 tahun, muncul kembali ke dunia fana. Kepala besar itu perlahan berputar di dalam kobaran api, tidak serta-merta menghancurkan apapun, dari tanduk besarnya hingga taring di mulutnya, memperlihatkan warna merah muda transparan misterius yang hanya muncul dalam suhu panas ekstrim. Setiap kali naga itu bernafas, ia mendatangkan gempa hebat ke bilik batu itu, seakan-akan ruang ini, bagi benda yang berkuasa ini, hanyalah sebuah tempat sempit, bahkan tubuhnya sampai sekarang, belum pernah menampakkan diri. Di belakang kepala naga, 8 lingkaran cahaya dewa yang berputar, tampak tenggelam dalam cahaya api yang menyilaukan, tidak jelas, lingkaran cahaya besar itu juga tampak sedikit bergoyang. Apakah karena kekuatan naga api inilah yang dapat membuat seseorang merasa putus asa? Ataukah kenangan masa lalu yang merasuki tubuh ini? Tidak seorang pun yang tahu, dan takkan ada seorang pun yang memikirkan hal itu lagi, karena saat ini, seakan-akan perlahan menyesuaikan diri setelah terbangun, naga api raksasa itu, di atas kepalanya, mata besar berwarna merah muda transparan, api yang berkobar perlahan naik, kepala naganya juga perlahan terbalik. Saat berikutnya, kepala naga yang mengerikan itu, menghadap ke dalam ruang batu ini, kedua sosok manusia di sudut yang tengah melawan dengan kekuatan mereka. Seketika, gemuruh yang memekakkan telinga bergema di seluruh langit dan bumi. Terima kasih guys telah menyaksikan.